subuh di masjid tarawehnya nggak pakai kultum. Oh gitu ya, siap ya. Sholat isya ba'da isya taraweh, bentar ya. Sholat isya ba'da isya taraweh witir 1 rakaat boleh, nggak ada masalah ya. Oke, nyarinya Fiti Ustazah, siap. Kalau sudah jam 11 apa boleh sikat gigi? Boleh aja, tetapi asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Mbak Nur Hasanah, iya gitu ya teman-teman ya. Halo Mbak Indah, iya. Halo Mbak Tursina, Mbak Eri. Sudah witir saat taraweh, nanti bisa tahajud nggak? Bisa, tapi jangan witir lagi. Loh, aku hukum nanti teman-teman, itu udah ada di video aku. Kalau nggak lihat video, angkat kaki sebelah, jewer telinga sendiri. Ya, tentang itu udah ada di video aku, nanti aku denda teman-teman. Oke, siap. Halo Mbak Nona. Zah, kalau ayat pendek dalam sholat taraweh harus beda-beda Zah? Tidak harus. Kul tuh nggak apa-apa ya. Kul nggak apa-apa. Aku data di sini cuman 10% aja yang nggak pakai kul. Lebihnya masih kalkul ya. Silahkan ya. Zah, kalau lagi puasa suami berangkat kerja terus cium istri ya tidak masalah asal tidak muncul syahwat ya teman-teman ya. Zah, puasa merasa mual gimana? Nggak enak badan ya. Kalau bisa ditahan, tahan. Kalau nggak bisa, batalkan. Nanti dikodo setelah Ramadan ya. Mbak Evia, Mbak Latifah, waktu sholat taubat terbaik ya tengah malam bagus teman-teman, kapanpun nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya teman-teman ya, sehat selalu ya teman-teman. Ya, yang belum mampir ke channel aku di sebelah teman-teman bisa subscribe channel aku ya, di sana banyak banget ribuan video juga dan ceramah panjang juga ada di sebelah. Kalau di TikTok tidak bisa ceramah panjang teman-teman, dan untuk besok jam 10 Rabu kita ada kajian ya teman-teman ya. Kita ada kajian karena selama Ramadan kajian aku itu tutup ya, tapi ada beberapa kali saja kajian yang kita bisa nikmati bareng-bareng ya. Bayar fidyah bagi bumil sebulan berapa? Ya 1,4 kg beras per harinya. Berapa? 1,4 kg beras per harinya berapa? Nah itu teman-teman coba manfaatkan ya. Nah, berapa 1,4 kg beras harga teman-teman semua ya. Ustazah madu udah datang buat jus, Masya Allah. Ikut sunnah ya guys, berbuka dengan bersahur menggunakan madu, alhamdulillah ya. Oke, live di room sholawatan nggak masalah ya. Niat sholat cicip masakan saat batal puasa boleh, tapi asal tidak tertelan ya teman-teman ya. Kalau titipnya cicipnya setengah jam pasti batal ya teman-teman ya. Oke, taraweh sholat isya tapi waktunya tidak langsung digandeng dengan taraweh. Aku ulang ya, teman-teman tap layarnya, share tautannya ya. Aku ulang, sholat isya tidak langsung taraweh. Gimana caranya? Ya bisa, guys. Taraweh dan witir itu batas waktunya itu adzan subuh guys. Aku ulang ya, besti aku. Ya berapapun umurnya tetap besti lah ya. Jadi taraweh itu batasnya azan subuh ya. Jam 2 malam pun taraweh nggak ada masalah teman-teman ya. Nah cara taraweh di rumah itu adalah dipakai 2 aja. Jadi 8 rakaat pangkas jadi 2. Jadi dia gampang kayak sholat subuh aja. Iya kan, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Salam kanan salam kiri ya. Kemudian naik lagi, betul Mbak Indra ya. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Salam kanan salam kiri sampai 4 kali. Berarti dia adalah berarti 8 rakaat. Nanti witirnya bisa 1, tidak harus 3 ya. Batas isya, pengumuman batas isya, batas taraweh, batas witir itu adalah adzan subuh ya. Batas isya, batas taraweh, batas witir adalah azan subuh. Nanti ingatin aku buat videonya teman-teman. Kayak mana pula cara mengingatkannya ya. Batas, oke, batas isya, batas taraweh. Azan subuh. Jadi gini teman-teman, seandainya nih teman-teman punya anak kecil susah gitu ya. Nah susah banget kayak gitu ya. Jadi teman-teman boleh tarawehnya tengah malam, isanya tengah malam, witirnya tengah malam. Itu nggak ada masalah. Atau habis isya teman-teman witir. Nih pura-puranya nih ada banyak pola. Aku pelan-pelan ya. Pertama nih bagi yang tidak ke masjid ya.
tim yang tidak ke masjid, tapi bukan rekomendasi ya. Rekomendasi aku tetap ke masjid loh. Nah, tapi kalau nggak ke masjid ya, ada beberapa pola. Aku cuekin dulu komentarnya ya. Yang pola pertama adalah habis isya witir, boleh. Karena witir itu bukan sholat dalam Ramadan, dia dalam dan luar Ramadan. Yang kedua adalah habis isya witir, tengah malam baru taraweh, tahajud boleh. Tapi jangan witir lagi. Witirnya itu kan cuma 1 kali. Atau habis isya taraweh, setelah itu witir. Tengah malam mau tahajud, boleh. Tapi jangan witir lagi, karena witir cuma 1 kali. Atau habis isya taraweh, habis itu tidak witir, tengah malam tahajud, terus witir, boleh ya, karena tadi belum witir. Itu pola-polanya. Tapi witir jangan dilupakan. Halo Mbak Hana, witir jangan lupa, karena witir itu sholat ganjil dan witir itu sangat sunnah muakkad. Dengar nggak guys? Paham nggak guys? Sahur jam 3, kalau jam 4 baru tahajud boleh. Batasnya kan azan subuh. Paham nggak guys? Witir langsung 3 rakaat boleh. Witir langsung 3 rakaat boleh. Dengar ya, paham ya? Aku ulang ya. Ada beberapa pola bagi yang di rumah. Habis isya witir. Tengah malam, nanti setelah itu entah kapan-kapan anak nangis, teman-teman tinggal dulu sholat taraweh, tahajud. Setelah itu jangan witir lagi. Kalau habis isyanya udah witir. Atau habis isya teman-teman taraweh, setelah itu witir. Tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Atau habis isya teman-teman taraweh, habis itu tidak witir. Tengah malam mau tahajud boleh, witir boleh kalau tadi belum witir. Jadi intinya si witir itu letaknya dimanapun terserah, karena dia bukan sholat penutup, dia sholat ganjil aja. Nah, untuk taraweh di rumah, teman-teman, kalau tim yang di rumah, teman-teman boleh klik dulu foto aku yang di atas, ikuti dan aktifkan tombol loncengnya. Aku akan menemani teman-teman semua dalam banyak hal setiap hari, tentu hanya berhubungan dengan syariat aja. Karena cuma itu keahlian aku, yang lain aku nggak ngerti ilmunya. Ilmu cara biar nggak baper. Bisa nggak ya? Nanti deh. Jadi begitu teman-teman ya. Di rumah sholat tarawehnya itu bagusnya 2-2 aja. Walaupun boleh 4-4. Tapi kalau aku lihat dari romannya teman-teman gitu ya, cocoknya 2-2. Takutnya 4-4 nanti lupa rakaatnya. Aduh, ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Pening 3 atau 4 ya? Nanti sujud sawi lagi. Kan? Sujud sawi lagi. Nah, kecuali kalau teman-teman nggak lupa rakaatnya. Gitu kan? Jadi kalau witir, kalau 2 tambah witir. Witir itu boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Yang 3 rakaat itu boleh langsung 3 kali 1 kali salam. Kemudian boleh 2 kali salam dengan 2 rakaat dan 1 rakaat. Gitu. Ya, antara 2 rakaat salam itu boleh berdoa, boleh zikir. Enggak juga nggak apa-apa, langsung tegak boleh. Ya, langsung tegak boleh kayak gitu teman-teman. Ya. Syuruk matahari terbit Mbak Asti tapi belum mengeluarkan panas ya. Gitu teman-teman. Kalau cara witir 3 rakaat itu dipangkas aja 2 dan 1 ya. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku kan Allah, kayak sholat subuh. Kemudian salam kanan salam kiri, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku kan Allah. Kadang saya kerjakan 4-4 dan 3 witir. Boleh, nggak ada masalah. 4-4 boleh. Tapi aku khawatir teman-teman lupa rakaat. Nanti ujung lagi masuk lagi ke kanal ini. Ustazah, kalau witir lupa rakaat gimana Ustazah? Waduh, kalau witir sholat lupa rakaat caranya gimana? Sujud sahwi. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sujud, Allahu Akbar. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Siap Mbak Indah, Allahu Akbar. Duduk aja seperti biasa. Sujud lagi. Enggak cus ya. Allahu Akbar. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk. Salam kanan, balas salam kanan, salam kiri. Gitu. Ini bunyi ini bacaan sujud sahwi guys. Gitu. Pagi semuanya, Mbak Yunita. Assalamualaikum. Ustazah, baiknya 20 atau 8 rakaat? Lebih baik 20 kalau sanggup teman-teman. Rasulullah itu aku jelasin ya. Rasulullah itu tidak pernah taraweh 20 rakaat. Tunggu dulu, jangan di skip dulu. Bahaya nih kalau di skip. Rasulullah seumur hidupnya tidak pernah taraweh 20 rakaat. Seumur hidupnya Rasulullah itu hanya taraweh 8 rakaat. Terus kenapa ada orang taraweh 20 rakaat?
Karena itu adalah pernah dilakukan oleh sahabat. Lalu kemudian siap Pak Riza, slow Pak Riza. Lalu kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Hei sahabatku, kenapa kalian tarawehnya 20 rakaat?" Karena sahabat, kami suka aja 20 rakaat ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, "Oh-nya itu tandanya boleh." Tidak dilakukan Rasul, tidak disuruh Rasul, tapi ketika sahabat melakukan, Rasul setuju. Maka boleh 20 rakaat, boleh 8 rakaat. Sujud sawi berapa kali? 2 kali aja ya. Jangan 10 kali nanti ngantuk. 2 kali ya. Oh ya, fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Ya, kemudian Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar, baru salam kanan, salam kiri. Katanya Ramadan off kok online. Ya online harus teman-teman, off tuh ceramahnya. Tapi besok ceramah kok jam 10 ya. Kalau nggak online nanti TikToknya marah sama aku guys ya. Ustazah mau nanya, kalau sudah witir dan marah juga netizennya. Ustazah kalau udah witir, taraweh, bagaimana mau sholat tahajud? Sholat aja teman-teman ya, sholat aja. Pengumuman. Sholat witir. Hello semuanya. Hello, denger aku nih. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, klik follow dan aktifkan tombol loncengnya. Denger aku ya. Oke, denger ya. Aku ulang ya. Aku ulang ya bagi teman-teman yang baru mampir. Boleh klik foto yang ada di atas, aktifkan tombol loncengnya ya. Aku ulang. Witir bukan sholat penutup. Sampai kapanpun aku akan ulang. Demi warganet yang tercinta. Habis Isya teman-teman taraweh. Oke. Lalu teman-teman witir. Oke. Tengah malam mau tahajud lagi boleh. Mau sholat taubat boleh. Mau sholat witir tidak boleh. Karena tadi udah witir. Witir bukan sholat penutup. Witir itu sholat ganjil aja. Oke. Ya, netizen tercinta guys. Halo Mbak Ida, Mbak Indra. Ada beberapa pola. Pola yang pertama, habis Isya witir. Tengah malam taraweh dan tahajud. Jangan witir lagi. Atau habis Isya taraweh. Setelah itu witir. Tengah malam tahajud. Silahkan. Jangan witir lagi. Atau habis Isya taraweh, habis itu tidur, setelah itu tahajud, setelah itu silahkan witir, karena witir cuma 1 kali. Jadi tidak ada problem besti-besti untuk yang sudah taraweh di masjid dan witir di masjid, silahkan tahajud tengah malam. Kalau nggak witir itu gimana? Kalau nggak witir sayang banget, karena Rasul tidak pernah meninggalkan witir. Tapi Rasul pernah meninggalkan taraweh. Ini kasarnya maaf ya, pura-puranya gini ya. Lebih baik nggak tahajud daripada nggak witir gitu loh. Nah, batas Isya, tahajud, witir itu adalah adzan subuh. Jadi sebelum adzan subuh bisa. Berarti kalau tarawehnya 11 dikurang 3 jumlahnya jadi 8. Ya jelas ya. Nah, jadi 8 itu adalah 3. Masya Allah, yang udah lama netinya udah paham, yang baru masuk juga segera paham, insya Allah ya teman-teman ya. Janda muda taraweh di rumah atau di masjid? Semua janda, semua janda dan seluruh muslimat. Aku mau beli minyak nanti ya teman-teman ya. Kita tanya jawab dulu. Jam 9 ada minyak madu ya. Jadi gini, wahai semua janda, kok semua janda? Salah nih konsepnya nih. Ya nggak gitu konsepnya, salah. Semua perempuan, janda muda, janda tua, janda middle class, janda high class, janda low value, janda high value, yang muslimah, semua yang tidak janda, yang jomblo sepanjang masa, semua. Semua ya, yang jomblo sampai alam barzah, pokoknya semua wanita. Memang ada dalilnya. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Ya, memang ada dalilnya bahwa lebih baik wanita itu sholat dalam rumahnya, lebih baik dalam masjidnya, dalam kamarnya, lebih baik dalam mihrabnya. Mihrab itu gini guys, ada rumah, dalam rumah ada kamar, ya, dalam kamar ada kamar kecil,
Serondok guys, serondok tahu nggak guys? Sembunyi guys dalam kamar kecil itu. Ada dalilnya dalilnya sahih. Cuman ada dalil lain yang menyertainya. Hai para lelaki, jangan kalian larang istri kalian ke masjid. Loh, kan dia janda Ustazah. Iya juga ya. Intinya adalah perempuan itu boleh ke masjid, boleh di rumah. Tapi kita lihat apa sebabnya turun dalil yang menganjurkan wanita sholat di rumah. Ternyata wanita dianjurkan di rumah karena asbabul wurud hadis. Sebab turunnya hadis itu dulu saat situasi tidak aman. Lebih baik wanita di masjid gitu ya. Lebih baik wanita di masjid. Sekarang gimana? Taghayyurul ahkam bi taghayyur zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau berubah keadaan. So teman-teman tim di rumah atau tim di masjid, aku kembalikan kepada teman-teman. Cuman masalahnya di masjid itu ada silaturahmi. Kalau lupa rakaat ada imam yang menggantikan. Kalau terkantuk-kantuk ada imam yang menggantikan. Ada ceramah ustadz, ada silaturahmi kan kayak gitu ya. Kecuali kalau teman-teman ke masjidnya jauh gitu ya, sampai ngos-ngosan ya di rumah lah ya. Banyak manfaat kalau ke masjid guys ya. Kalau di rumah itu ya tergantung teman-teman ya. Harus teman-teman mesti melakukan ya yang namanya tetap mendengarkan ceramah entah saat kultum, entah saat ngapa gitu ya. Gitu. Ngebahas janda suka sekali saya Ustazah. Bentar lagi kita bahas duda Pak. Slow Pak ya. Oke. Ya gitu ya guys. Ustazah taraweh 4 rakaat dengan 2 salam boleh? Boleh. 2 boleh, 4 boleh ya. Jadi kanal ini adil ya teman-teman ya. Semua umur ada, tapi nampak-nampaknya dari profilnya ini usianya sebentar lagi lewat ini. Enggak ya. Enggak ya teman-teman ya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi kita belajar pokoknya kayak gitu. Spill sholat witir yang benar. Siap Pak Polisi. Cara witir yang benar itu kalau teman-teman ragu 1 rakaat aja cukup teman-teman. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja. Allahu Akbar, Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, tahiyat akhir. Ya, atau misalnya teman-teman 3 rakaat, pecah aja jadi 2 dan 3. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Berarti 2 rakaat kayak sholat subuh. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. 1 rakaat cukup jadi 3 dia. Oke, gitu ya. Bahasa Latin boleh kalau untuk niat, tapi setelahnya bahasa Arab ya teman-teman ya. Nah, jadi aku pengen sampaikan. Siap ya Mbak Rahayu, aku mau sampaikan teman-teman melakukanlah taraweh meskipun di rumah kalau punya anak kecil dan seterusnya. Ya kalau bisa jangan tinggal karena Ramadan ini dilipat gandakan pahala. Kenapa kita pengen lipat ganda pahala guys? Karena bisa jadi pahala kita yang dulu-dulu itu Allah nggak terima. Kadang-kadang kita sedekah ada rianya, kadang-kadang kita sedekah ada rianya, kadang-kadang kita niat kita salah, ya pengen dipuji orang, belum tentu kita dapat pahala. Maka ya Ramadan kita maksimalkan untuk back to hijrah ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Nah gitu guys. Oke. Witir 3 rakaat langsung gimana Ustazah? Witir 3 rakaat langsung gimana? Ntar ya. 3 rakaat langsung boleh, tapi kalau 3 rakaat teman-teman harus yakin ya. Coba yang mau 3 rakaat dengerin aku, jangan asing ngetik aja, dengerin aku, lihat mukaku, denger suaraku. Kalau 3 rakaat teman-teman pertama niat dulu. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kemudian yang rahasia kedua, sholat witir itu rakaat 1, 2, 3-nya itu pakai ayat pendek 3-3-nya. Kalau sholat maghrib kan enggak. Rakaat 1, rakaat 2 aja yang ayat pendek. Rakaat ketiga tidak. Kalau witir pakai ya. Siap Mbak Umi Kembar. Nah yang ketiga adalah witir itu tidak pakai tahiyat awal. Jadi langsung tegak rakaat 1, rakaat kedua langsung tegak, rakaat ketiga baru tahiyat akhir aja. Oke guys, gitu guys ya. Silahkan tim 2 kali salam, tim 3 kali salam. Kalau bahasa kampungku up to you. Wajib, itu kampungku guys, bukan kampung teman-teman. Jadi kita beda kampung ya. Sholat Ba'diyah Isya, sholat taraweh
Mana yang didulukan? Ba'diyah dulu guys, baru taraweh ya. Niat taraweh di rumah macam mana Ustazah? Niat taraweh di rumah, pecah aja jadi dua-dua. Ini sampai besok pagi pecah jadi dua-dua ya. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnahku karena Allah. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah 4 aja. Jadi 2 biar lebih gampang ya. Teman-teman, ini tanda nggak lihat video aku dari kemarin. Yang tidak lihat video aku, angkat kaki sebelah, jewer telinga sendiri, bilang aku tak lihat videonya Ustazah, padahal sudah lengkap ya Allah, maafkan gitu ya. Ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow dan aktifkan tombol loncengnya. Ribuan video aku buat untuk teman-teman semua, tertatih-tatih aku buat untuk warganet ya. Bacaan Bilal diganti dengan sholawat aja antara 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat kedua. Itu kan ada, kalau di masjid orang ada Bilal ya. Kalau kita enggak apa-apa, sholawat aja cukup atau iqomah cukup ya. Oke, sehat ya teman-teman ya, sehat ya. Kasih aku senyum dulu, Mbak Sutpatmi, ya maaf ya Mbak Sutpatmi, kencang banget nih ya. Siap Mbak Samtas. Kalau kita lupa baca niat puasa, sementara ingatnya dah siap azan subuh, tenang aja. Ada ulama madhab yang mengatakan satu niat untuk 30 hari. Itu Imam Malik, jadi nggak ada masalah ya. Oke, mantap senyumannya ya. Oke. Halo Mbak Ira, Ramadan ini sebelum baca Quran berwasilah sampai khatam. Boleh teman-teman. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan makku, ringan sisa kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Suamiku gantengkanlah itu aja modelnya ya Allah. Anakku sehatkan ya Allah. Betahkan dia di pondok, penyakitku nggak sembuhkan ya Allah. Boleh guys. Itu namanya wasilah teman-teman ya. Zah, berarti sholat witir 3 rakaat niatnya salasa. Betul, salasa rokaatin ya. Zah, hukum puasa mual sampai makanan hampir keluar udah dikontrolkan, tapi kan nggak sengaja. Kalau sanggup lanjutkan puasanya, kalau nggak sanggup batalkan karena sakit ya. Gitu teman-teman ya. Ustazah, kalau bisa doa habis taraweh, kalau nggak bisa doa habis taraweh gimana? Majmu' Syarif. Oh enggak ya. Doa habis tarawih itu doa apa aja boleh teman-teman ya. Doa apa aja boleh teman-teman ya. Boleh aja teman-teman ya. It's okay ya. Nah, kalau teman-teman ada rezeki, nanti teman-teman bisa check out Majmu' Syarif. Itu harganya terjangkau, ada cincin tasbihnya. Di dalamnya ada, siap Mbak Titi, ada doa setelah tarawih, setelah witir, setelah sholat hajat, setelah sholat taubat, bawa ke masjid. Ya, doa saat ziarah, doa saat teringat masa lalu, enggak ada ya. Doa saat teman-teman punya hutang ya, saat mau bayar hutang, bawa aja Majmu' Syarifnya kemana-mana ya. Tapi sebenarnya doa itu terserah kita. Jamnya keren betul. Satria wajah hitam RX. Oke. Ustazah, hukumnya haid udah 15 hari. Oke. Mantan lagi. Mbak Rahasia, haid lebih dari 15 hari itu adalah namanya istihadhah. Coba catat, apa namanya? Istihadhah ya. Istihadhah, betul Ustazah, bukunya bermanfaat. Ya, bukunya bagus, hardcover kan? Ya, luar biasa. Istihadhah itu adalah haid lebih dari 15 hari. Orang yang istihadhah itu sama seperti orang biasa. Ya, sama seperti orang biasa ya. Orang yang tidak haid maksudnya, dia boleh sholat, dia boleh puasa, dia boleh zikir, dia boleh tawaf, nggak ada masalah ya. Cuman haid lebih dari 15 hari itu, kalau teman-teman mau, teman-teman boleh wudhunya itu setelah adzan ya.
Oke, aku nungguin Zah dari jam 6. Iya teman-teman ya. Oke, Ustazah maaf kalau sholat witir kita masih jam 8 sampai nanti kegiatanku berubah ya. Ustazah maaf kalau sholat witir yang 3 rakaat bacaannya ketiga rakaatnya Fatihah sama surat-surat. Betul, witir itu rakaat 1, 2, 3 baca ayat pendek teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman istihadah tadi adalah teman-teman silakan sholat, silakan puasa, silakan tawaf. Kalau teman-teman wudhu, usahakan setelah azan pakai pembalut kalau dia banyak, maaf ya, sholat aja nggak usah khawatir, nggak ada masalah ya. Zikir bacaannya apa ya? Zikir tuh apapun boleh teman-teman ya. Siap ya. Kalau kain atau sejadah dibawa tidur nggak ada masalah selagi nggak kena najis ya. Ustazah sholat taraweh kalau di rumah nggak hafal surat-suratnya, lah kan bisa kulkul kan, kulkul kan, setelah al-fatihah kulkul kan, bisa ayat kursi ya, bisa Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Gitu guys ya. Oh Ustazah semuanya kulkul gimana? Ya kan memang kulkul kan selama ini kan. Emangnya ada yang lain? Kayak gitu kan. Ya abad tabat syada abillah habi watab juga bisa. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab misalnya. Nggak apa-apa Mbak Nunung. Ya nggak apa-apa Mbak Nunung. Ya kan emangnya selama ini surat apa? Kalian kulkul aja. Tarawih di rumah kulkul, di masjid juga agaknya kulkul juga. Itulah. Ya Ustazah kalau habis tarawih terus langsung witir dulu ya, nanti habis witir baru zikir, terserah. Habis tarawih zikir, habis tarawih zikir lagi doa, habis tarawih zikir lagi doa, habis tarawih, atau digabung dulu semua baru kemudian teman-teman boleh zikir dan doa, terserah aja itu teman-teman ya. Andalanku memang kulkul, aku tahu, diam-diam aja lah, sama ya dengan netizen yang lain ya. Padahal ada loh ayat lain guys. Halo Mbak Nika, ada ayat kursi, ada Rabbana atina, ada alhaqumut takasur, ada tabat yada abillah habi watab. Ini udah dibaca al-lahab, balik lagi ke kulkul, udah dibaca al-kausar, balik lagi ke kulkul, al-kahfi dibaca tuh. Ya, Al-Kahfi dibaca itu, dihafal 10, pas sholat balik lagi kul-kul, udah otomatis, gimana lagi? Iya kan? Oke. Halo Mbak Iva, iya, Mbak Kartini, Mbak Nika, Mbak Suartini, teman-teman tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, ikut follow dan aktifkan tombol loncengnya. Kerudung belum ada di keranjang ya. Madu masih bertahan harganya di 81.000 1 kg madu. Buat yang punya keluhan diabetes, asam urat, bibir pecah-pecah, kemudian kesemutan, kebas, nanti kita ada madunya. Untuk parfum sejadah masih bertahan, parfum karpet dan parfum badan non alkohol pakai ekstrak air bidara ya. Dan yang paling penting tuh buku doa-doa ya, doa setelah taraweh, setelah witir, setelah tahajud ya teman-teman. Yang belum beli ya harganya terjangkau aja cincin tasbihnya ya. Ustazah selamat berpuasa. Iya siap teman-teman ya. Oke, carilah kerudung biar kami COD. Mau nggak ya? Mau nggak ya? Mau nggak ya? Mau nggak ya? Aku istiqorohkan dulu ya. Istiqoroh pula, canda guys. Oke ya, siap ya. Untuk yang di Malaysia nggak bisa COD, nanti boleh di Indonesia ya teman-temannya COD ya. Yuk kita lanjut tanya jawab dulu, jam 9 kita munculkan madunya ya. Oke ya, siap jam 9 ya. Zah sapa aku, siap ya, jam 9 ya teman-teman ya, jam 9 ya. Ustazah kalau taraweh tengah malam lalu witir lalu tahajud bolehkah? Boleh teman-teman, habis taraweh kemudian witir, tengah malam tahajud boleh, asal jangan witir lagi ya. Iya, halo Mbak Tri, teman-teman kasih senyum lagi guys. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya, klik follow dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, saja surat Ar-Rahman, kemudian dibaca saat sholat boleh nggak? Thank you guys. Dibaca saat sholat boleh nggak? Jadi gini teman-teman, aku kasih satu rahasia. Misalnya gini, teman-teman mau ganti ya, jangan supaya kul-kul aja terus kan. Teman-teman pura-puranya aja lah ya kan. Darah istihadah kalau dia keluar saat sholat nggak ada masalah. Yang penting Mbak kan pakai pembalut ya. Misalnya nih Allahu Akbar gitu ya. Waladhdallin amin gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'idna aja. Pura-puranya teman-teman baca apa? Misalnya teman-teman baca ini ya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Lupa. Aduh.
ma akna, lupa. Ganti guys, balik lagi kul guys. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad. Karena lagi baper, lagi galau, lupa. Waduh, lupa nih, walaupun kul lupa nih, kan teringat mukaku karena aku sering kul gitu kan. Maka teman-teman lanjut aja sujud, ruku, Allahu akbar. Nggak usah dilanjut, nggak apa-apa, ayat pendek ya, nggak apa-apa ya. Boleh ya. Atau misalnya teman-teman lagi pengen irit gitu ya. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar, nggak apa-apa guys, irit ya kan. Ustazah, perempuan afdolnya sholat tarawih di masjid atau di rumah? Memang ada yang mengatakan wanita itu lebih baik di rumah, tapi kata Rasulullah jangan larang perempuan untuk sholat ke masjid. Jadi teman-teman tim rumah atau tim masjid terserah, cuman yang aku ingin sampaikan di masjid itu lebih banyak manfaatnya. Ya, boleh Mbak Caci, boleh Mbak Caci. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Kan ada surat yang cuman awalnya satu rakaat. Qaf, Allahu akbar. Ada guys. Bismillah kul Allahu akbar. Onde mande, masih aja kul orang-orang ini. Ya, misalnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Allahu akbar. Bisa ya. Oke, irit apa pelit saja? Tipis, beti, beda-beda tipis. Ustazah, kalau sholat untuk wanita, bacaan suratnya bersuarakah dalam hati aja teman-teman ya? Spill sholat 4 rakaat 2 salam, nggak mau aku 4 rakaat 2 kali salam ya 2 kayak sholat subuh ya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, kayak sholat subuh ya. Kebangetan Ustazah, kul terus, umur udah tua. Tenang aja guys. Walaupun teman-teman kul terus, sudah tua, masuk ke kanal aku nih, ke rumah aku nih, nenek-nenek. Keluar langsung jadi ABG. Jadi slow aja. Kalau sudah lama tidak masuk live, tua lagi. Masuk lagi baru muda lagi. Jadi kalau masuk tiap hari, muda tiap hari. 3 hari nggak ikut live, tua lagi guys. Jadi ada efek sampingnya kalau masuk live aku ya. Sholat duha 4 rakaat terus boleh kan Ustazah? Bagus. 2 rakaat terus aja juga bagus guys. Nggak usah 4 rakaat terus juga nggak apa-apa. 2 rakaat terus juga nggak apa-apa ya. Maksimal duha itu 12 rakaat ya teman-teman ya. Sedang haid boleh nggak ikut takbiran ke masjid? Ada 4 pendapat ulama. Ada yang mengatakan wanita haid tak boleh masuk masjid 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan wanita haid boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Terserah mau ikut yang mana ya. Ya, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah lucu juga ternyata. Enggak, aku cuma menyampaikan fakta aja dengan tim kul ya. Oke, Mbak Syaukina Arabella, Ustazah kami yang cantik. Memang iya, aku nggak bantah itu. Awet muda, cocok seperti anak SMA. Iya, kita tidak bisa membantah fakta ya guys ya. Jadi udahlah, daripada aku membohongi fakta, lebih baik aku ya, itu fakta ya. Sholat duha apa suratnya harus wajib? Oke, dengerin teman-teman bahwa ketika semua jenis sholat, aku ulang ya, semua jenis sholat ya teman-teman ya, bahwa semua jenis sholat itu ayat pendek tadi itu cuman sunnah saja. Yang kul tadi itu sunnah aja, dan iftitah itu sunnah saja. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Halo Mbak Siti Salma, paham ya? Semua jenis sholat guys, apapun jenis sholatnya, iftitah itu sunnah, ayat pendeknya sunnah. Aku ulang. Siap. Iftitah itu sunnah, ayat pendek itu sunnah. Yang penting Al-Fatihah. Tapi ya ini bukan rekomendasi, teman-teman lebih baik tetap baca iftitah dan ayat pendek. Ya, halo Mbak Widya Nungrum. Kalau tarawih ambil sholat 11 rakaat nggak apa-apa? Enggak, tarawih itu nggak ada 11 rakaat. Kalau 11 rakaat itu teman-teman hati-hati nanti ya. Niatnya jadi tarawih semua sampai 11 rakaat. Aduh, bablas aku ya. Jadi gini. Teman-teman, tarawihnya 8, witirnya 3, makanya jadi 11. Jadi kalau udah teman-teman 4 niat tarawih, yang 3 lagi niatnya adalah witir ya. Ya, niatnya jangan tarawih yang 3 ini ya, witir ya teman-teman ya. Oke, sholat wajib baca iftitah ya Ustazah? Tidak wajib teman-teman. Semua iftitah, semua sholat sunnah itu wajib. Sholat sunnah dan sholat wajib, iftitah itu cuman sunnah. Ya.
Oke. Kalau buka puasa baca doa buka puasa dulu atau puasa buka dulu? Teman-teman yang baru mampir boleh klik dulu foto aku yang ada di atas. Klik dulu foto yang ada di atas tuh. Follow dan aktifkan tombol loncengnya. Aku punya ribuan video untuk teman-teman semua. Teman-teman silahkan ikuti saja video-videonya aku ya. Ada yang menyampaikan bahwa kita itu harus berdoa dulu. Kita tuh harus berbuka dulu baru berdoa, berbuka puasa. Alasan mereka biasanya gini, karena dari artinya, kata mereka begini, artinya kan gini, Allahumma laka sumtu, ya Allah untukmu aku telah berbuka, aku telah berpuasa, wabika amantu, ya, dan atas rezekimu aku telah, dan denganmu aku telah beriman, wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu aku telah berbuka. Ya, nah aku telah berbuka, berarti berbuka dulu baru berdoa. Karena arti itu mereka mengatakan doa berbuka puasa itu diakhirkan, bukan diawalkan. Tapi ada sisi lain, doa itu yang namanya doa adalah di awal. Mau masuk WC doa dulu, mau makan doa dulu, ya teman-teman ya. Jadi idealnya kalau teman-teman udah melakukan selama ini di awal, tetap di awal. Wah, ada yang protes pakai nalar. Kan kita makan dulu baru bersyukur Ustazah. Lah emang kenapa bersyukur dulu baru makan? Ya teman-teman ya, aku tim yang tetap di awal. Kalaupun teman-teman di akhir itu nggak masalah. Yang penting jangan lupa baca bismillah di awal ya. Misalnya kita mau makan ya teman-teman ya. Kita mau makan, kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita lupa. Maka di tengah kita boleh kok baca doa, baca bismillah. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Ya. Lupa nih, rupanya udah di akhir. Bismillahi ila akhirihi. Boleh aja sebenarnya ya. Tapi yang namanya doa idealnya di awal. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya. Amalan wanita haid untuk yang sedang berpuasa. Boleh sholawat, boleh zikir, ulang-ulang hafalan, ya, boleh muhasabah, boleh ingat kekurangan diri, boleh sedekah, ya, boleh baca Quran yang ada Latin, ya, boleh baca Quran yang ada terjemahan. Ya, oke ya teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian teman-teman klik ikuti. Aku udah buat ribuan video untuk teman-teman semuanya. Teman-teman boleh nikmati itu biar nggak ketinggalan, karena bulan ini adalah 1 tahun kita di TikTok, maka video tentang Ramadan ini aku tampilkan lagi ya. Zaman di hadas besar dibarengi mandi sunnah puasa Ramadan. Ya silahkan, namanya mandi hadas besar ya. Satu niat satu amal ya. Mbak Supatmi, Mbak Sarmi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas ya. Kalau Ustazah menerangkan mudah dimengerti. Oh gitu kah? Iya kah teman-teman? Mudah dimengerti ya. Semoga ya teman-teman ya. Oke, sholat witir itu 3 rakaat langsung atau 2 dulu terus 1 lagi? 2 dulu aja baru 1 lagi. 3 rakaat langsung boleh, tapi beribet untuk pemula. Lebih bagus 2 dan 1 ya. Untuk pemula nih ya, untuk makanan pemula. Ya teman-teman, sengaja aku sholat taraweh 1 rakaat, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya teman-teman, silahkan sholat 2 rakaat, nanti salam kanan salam kiri naik lagi. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku lillahi ta'ala. Ya teman-teman, kalau nanya niatnya apa, itu aku harus sampaikan. Karena kalau teman-teman nggak ngerti niatnya, teman-teman nggak akan ngerjain. Jadi makanya aku tetap bersabar kalau teman-teman jelasin tentang niat. Wah aku pengen sholat duha, niatnya apa? Lah nggak tahu niatnya gimana mau ngerjain. Ya kadang-kadang teman-temanku bilang, Nel, lu jelasinnya kok sholat duha sih, kok sholat witir sih? Siapa sih yang nggak ngerti sholat witir? Wah nggak bisa. Tetap ada yang butuh verifikasi dan penjelasan. Jadi niatnya kayak gitu. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan 2 rakaat kayak sholat subuh. Nanti salam kanan salam kiri, pasang lagi niat, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sholat taubat tahajud hajat doanya di akhir apa satu-satu terserah ya, karena doa itu udah bukan bagian dari sholat ya. Haid menyentuh Quran yang tidak ada terjemah, yang full Arab jangan.
La yamassuh ilal mutahharun, tak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Tapi kalau seandainya dia adalah ada terjemahan, ada Latin, itu masih ada ulama yang membolehkan. Kalau tarawihnya 8 rakaat, witirnya 1 rakaat, boleh. Ini kadang-kadang teman-temanku ini bukan nggak paham, tapi teman-teman ingin memastikan kebenaran ibadahnya, bener kan? Teman-teman ini bukan nggak paham sih, cuman ingin verifikasi dari aku. Manja banget, itu namanya ogohan-ogohan. Salat berjamaah setelah Imam Al-Fatihah, apakah makmum harus bilang amin? Tidak harus ya teman-teman ya. Siap Mbak Dani? Iya, siap Mbak Dani. Ya, takut salah nggak apa-apa ya. Itu manja betul namanya. Jadi untuk sholat berjamaah gini teman-teman ya. Imam baca iftitah, kita baca iftitah. Ya. Imam baca Al-Fatihah, kita dengar diam. Ya. Imam baca ayat pendek, kita baca Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, kita belum selesai Al-Fatihah, kita dengar diam. Imam selesai ayat pendek, kita belum selesai Al-Fatihah, kita ruku ikut imam. Paham nggak? Kalau nggak paham pulang aja yuk. Iya gitu ya. Gitu caranya ya. Madu udah sampai, Masya Allah. Yang madu minum 2 sendok makan saat sahur, 2 sendok makan saat berbuka. Madunya enak, Alhamdulillah, harga masih sama ya. 1 kilo 81.000. Aku ulang ya. Imam baca iftitah, kan kita baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, kita baca ulang. Imam baca iftitah, kita kan baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, kita dengar diam, ya.